Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, ini pertemuan terakhir di kuliah, ya, yaitu pertemuan ke-15. Di sini kita hanya merefleksikan kembali apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan juga nanti kita akan membandingkan, mengaitkan dengan kondisi perikanan gitu ya. Pada dasarnya ikan ya itu termasuk golongan hewan ya, juga mengalami proses biokimia untuk dia hidup, tumbuh, reproduksi dan lain-lain. Nah, secara umum semua yang kita bahas sebelumnya itu terjadi di ikan maupun di hewan-hewan lain, sama semuanya. Ya. Kita bisa mendapatkan energi dari protein, mendapatkan energi dari karbohidrat ya, kita sudah bahas ya. Nah, itu semua sama. Nah, karbohidrat ya yang dimakan sama ikan juga punya komposisi yang sama, mungkin hanya dia majoritinya adalah protein, tapi sama saja sebenarnya. Juga lemak ya, ikan juga punya lemak yang disimpan dalam tubuh ya. Kemudian tadi ya protein, sama di ikan juga mengalami metabolisme protein, baik itu pembentukan protein maupun dia itu penguraian protein tadi. Kalau pembentukan pasti dia membentuk tubuh ikan ya, daging dan sebagainya. Penguraian protein itu diurai dari protein yang dia makan dalam bentuk ya, kalau ikan karnivora pasti dia makan ikan lain gitu ya. Maka dia akan mendapatkan energi dari protein tadi. Dan juga dia mengalami ekskresi ya berupa nitrogen. Itu baik dari pupnya ikan ya, dari kotorannya maupun dari insangnya gitu ya. Nah, kemudian ikan juga mengalami respirasi, yaitu dia butuh oksigen karena semua aktivitas metabolismenya itu ya itu membutuhkan oksigen karena sama dia mengalami glikolisis ya, siklus Krebs dan transport elektron ya. Jadi siklus Krebs dia menghasilkan CO2, transport elektron membutuhkan oksigen. Jadi sama semuanya, nggak ada beda gitu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah yang pertama mungkin suhu ya. Jadi ada ikan yang dia bertahan di suhu sangat dingin ya, misalkan golongan dari kepiting ya, misalkan kepiting Alaska itu emang hidup di suhu di bawah minus derajat di bawah ya minus derajat Celcius gitu. Kemudian ada ikan atau ada semacam udang yang hidup di tempat yang sumber air panas, yang ada gunung api bawah laut. Dia ada memang. Kemudian jenis makanannya ya. Jadi ada ikan yang tadi dia itu makanan apa yang dia makan ya, mempengaruhi bagaimana tubuh dia bekerja gitu. Kemudian spesiesnya juga ada ikan karnivora, tadi makan daging. Ada herbivora yang makan alga mungkin atau rumput-rumput. Dan kemudian juga ada ikan yang aktif ya. Misalkan ikan tuna itu harus aktif dia. Ada ikan yang pasif ya, itu biasanya ikan laut dalam. Kemudian juga salinitas, pH dan lain-lain. Itu semua nanti berpengaruh ke bagaimana dia mengkondisikan metabolisme tubuhnya. Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa ikan itu punya otak walaupun kecil, kemudian punya muscle ya dalam bentuk daging kita kenal itu, atau otot ikan atau daging. Dia punya lipid ya. Kemudian ketika dia makan dia juga nanti ada liver, ada hati ikan, tempat ya metabolisme sama, tempat mengolah amoniak menjadi urea. Justru lebih penting karena ikan itu lebih banyak makan protein. Jadi ketika dia makan protein, dia banyak makan amoniak. Amoniak harus dibuang dari ikan itu. Dan ya sama, sebenarnya semua sama. Kemudian kondisi laut tadi ya, ada ikan yang laut dalam, ada ikan yang di permukaan.
Ini juga berpengaruh terhadap bagaimana makanan yang dia konsumsi. Karena kalau di permukaan biasanya masih ada tumbuh-tumbuhan, ya masih ada ikan yang karnivora, tapi laut dalam itu memang ikan pemakan bangkai biasanya. Nah, ini laut yang dangkal ya, yang di permukaan ada cahaya matahari, ada terumbu karangnya, ada ekosistemnya. Kemudian dari rantai makanan juga penting ya, karena dari matahari maka ada jasad renik yang kecil-kecil hidup ya, yang kita kenal dengan plankton. Kemudian ada hewan yang agak besar sedikit, dia makan plankton tersebut. Ada ikan kecil yang makan hewan tadi dan seterusnya. Nah, ini memang tidak bisa dihilangkan satu mata cincinnya karena akan berpengaruh terhadap spesies-spesies lain. Nah, kira-kira demikian ya. Intinya yang perlu kita sampaikan adalah bahwa metabolisme dalam ikan itu ya, itu mirip dengan metabolisme di tubuh manusia. Jadi hampir tidak ada beda begitu ya. Jadi jangan nanti dianggap bahwa di ikan tidak ada glikolisis, ada ya, sama semua. Jadi kapan masuk protein, yaitu ketika siklus Krebs berjalan. Kapan masuk glukosa, ya ketika glikolisis berjalan, sama semuanya. Nanti kemana dibuang ureanya, ya sama, lewat organ hati dari ikan, kemudian nanti dibuang amonia jadi urea, baru dibuang melalui feses ikan. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.